Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Husaini STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Informasi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan tugas Project Based Learning terkait sistem deteksi emosi pada wajah menggunakan algoritma Convolutional Neural Network. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama di sini ada saya sendiri yakni Delta Putih Kemuning dengan NPM 217006077. Yang kedua ada Mulyani Biru Ginting dengan NPM 2170069 dan yang terakhir ada Kamila Insani dengan NPM 2170082. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pemaparan materi. Untuk pemaparan yang pertama, yakni terkait pendahuluan, akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, untuk bagian pertama dari pendahuluan, di sini ada latar belakang. Jadi, apa sih yang melatar belakangi perancangan sistem deteksi emosi pada wajah menggunakan algoritma CNN ini? Seperti kita ketahui bersama, emosi merupakan pencampuran yang rumit dari perasaan, pikiran, dan sensasi fisiologis yang membentuk reaksi manusia terhadap dunia di sekitarnya. Keberadaan emosi dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena mempengaruhi pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan juga kualitas kehidupan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait emosi manusia dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga. Pentingnya pemahaman emosi manusia ini menjadi pendorong untuk dilakukannya perancangan sistem deteksi emosi pada wajah manusia menggunakan algoritma Convolutional Neural Network. Baik, selanjutnya di sini ada algoritma CNN. Algoritma CNN atau Convolutional Neural Network merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pemfilteran gambar. CNN merupakan komponen dari bidang machine learning yang mampu membuat mesin membedakan ekspresi wajah berdasarkan dataset citra yang telah dilatih. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami memilih metode CNN karena dianggap sesuai untuk kasus yang sedang dihadapi. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, yakni terkait metodologi akan dilanjutkan oleh rekan kami, yakni Kamilah Insani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait metodologi yang kami gunakan. Melihat dari proses pembuatan program kami, karena program yang membuat arsitektur learning dan training terlebih dahulu untuk mendapatkan model yang dipakai, baru terjun ke testing dan seterusnya. Jadi waterfall lah yang cukup cocok dengan program yang kami buat. Model ini dipilih karena terstruktur, linier, dan dapat diikuti berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dilihat untuk prosesnya. Yang pertama yaitu requirement analysis, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat testing, dan yang kelima maintenance. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait metodologi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kamilah Insani terkait pemaparannya. Untuk selanjutnya yakni pemaparan terkait teknik analisis data akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mulyani Biru Ginting. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai teknik analisis data. Sebelum membahas terkait analisis data, di sini terdapat variabel penelitian. Untuk variabel penelitian yang kami laksanakan, yakni berupa label dari sebuah kamera web. Berikut merupakan contoh dari masing-masing label yang telah kami dapatkan dan kami implementasikan dalam sistem deteksi emosi wajah kami. Yakni seperti dapat kita lihat bersama, pertama ada contoh untuk emosi sad, fear, disgust, happy, surprise, angry, dan neutral. Selanjutnya terdapat preprocessing data, yakni merupakan tahap analisis data pertama yang dilaksanakan dalam sistem ini. Preprocessing data merupakan bagian dari kegiatan data mining. Biasanya, preprocessing data melibatkan eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam tahap ini, data akan diubah ke dalam bentuk yang lebih dapat dipahami oleh sistem. Dapat kita lihat di bawah ini terdapat presentasi dari keseluruhan dataset yang telah kami olah. Dari visualisasi dataset tersebut dapat dilihat
Persentase untuk label set sekitar 17,1%, surprise 11,1%, angry 13,9%, disgust 1,5%, fear 14,2%, lalu happy 24,9%, lalu neutral 17,3%. Selanjutnya terdapat proses fitur extraction. Fitur extraction adalah proses mengidentifikasi, memilih, dan menggambarkan fitur-fitur yang paling penting atau karakteristik dari suatu data atau objek. Selanjutnya terdapat proses rancangan convolutional neural networkation. Pada proses ini, langkah yang dilakukan ialah merancang arsitektur berdasarkan model convolutional neural network dari data yang telah disiapkan. Berikut merupakan tabel confusion matrix dari sistem deteksi emosi wajah kami. Confusion matrix adalah alat evaluasi kinerja yang umum digunakan dalam machine learning, terutama dalam konteks klasifikasi. Confusion matrix membantu menggambarkan kinerja model dengan membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya dari data yang diamati. Confusion matrix pada sistem kami menghasilkan dua metrik utama. Yang pertama, true positif dan false negatif. Dari confusion matrix, kita dapat menghitung beberapa metrik evaluasi kinerja model. Confusion matrix membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana model kita berkinerja, terutama dalam hal kesalahan yang dapat kita identifikasi dan perbaiki. Dalam model convolutional neural network yang telah dirancang, fitur-fitur dan lapisan-lapisan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, convolutional layers. Model menggunakan 4 lapisan konvolusi dengan jumlah filter yang berbeda untuk mengekstrak fitur-fitur gambar. Yang kedua, dropout layers. 4 lapisan dropout ditempatkan setelah setiap lapisan konvolusi dan sebelum lapisan fully connected. Dropout digunakan untuk mengurangi overfitting dengan secara acak mengabaikan sebagian node selama pelatihan. Yang ketiga, flatten layer. Lapisan flatten digunakan untuk meratakan matriks hasil dari lapisan konvolusi menjadi vektor, sehingga dapat diumpankan ke lapisan fully connected. Fully connected layers. Yang keempat, fully connected layers. 3 lapisan fully connected atau dense digunakan setelah lapisan flatten. Yang kelima, output layer. Lapisan output terdiri dari 7 node sesuai dengan jumlah kategori emosi. Dengan fungsi aktivasi softmax. Softmax digunakan untuk menghasilkan probabilitas distribusi kelas yang mungkin. Yang keenam, terdapat hidden layer. 4 lapisan konvolusi dari 3 lapisan fully connected memberikan total 7 lapisan hidden pada model yang telah dirancang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulyani atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, yakni demo aplikasi dari sistem deteksi emosi wajah ini akan dipaparkan oleh rekan kami, Kamila Insani. Kepadanya kami persilakan. Baik, kembali lagi dengan saya untuk menjelaskan demonya. Jadi dari training yang sudah kami lakukan dihasilkan file binary yang ini dalam file binary-nya dalam bentuk model dengan ekstensi .h5 dan JSON untuk menyimpan informasi terkait library dan komponen dari trainingnya. Jadi ini tuh ibarat ingatan dari hasil training yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, agar file modelnya bisa dipakai, kami menggunakan CV2, Keras, dan NumPy untuk memprosesnya. Nah ini. Bisa dilihat di sini bahwa dibutuhkan informasi dari JSON-nya terlebih dahulu sebelum memproses H5-nya, agar bisa dikenali gitu. Nah, di sini juga ada kode untuk membuka
kamera. Untuk prosesnya, jika terdeteksi ada wajah, maka si program akan melakukan iterasi proses seperti berikut ini. Dengan mengambil potret wajah dari kamera, lalu diprediksi dengan cara membandingkannya mengikuti model yang sudah di-training sebelumnya, sehingga ekspresi wajah yang diambil dari kamera bisa direkognisi. Ekspresinya apa gitu, dan termasuk ke label yang mana gitu. Nah, dari proses tersebut dilakukan terus-menerus selama programnya berjalan. Tanpa berlama-lama, mari kita coba saja langsung ke demonya ya, demo aplikasinya. Programnya cukup berat, jadi ini agak lama diproses. Mohon maaf ya karena ini nantinya terjadi konflik. Saya izin off cam terlebih dahulu. Kita running yang ini. Nah, bisa dilihat. Jadi, selama programnya berjalan itu si prosesnya itu terus-menerus iterasi gitu. Jadi, lalu selain yang ini, kami juga membuat 2 versi. Yang satu lagi versi di webnya gitu. Nah, ini nih. Jadi ini tuh diimplementasikan ke dalam web menggunakan Flash, sehingga kode Python-nya bisa berjalan di web. Kita buka lagi ininya, terminalnya. Baik, dijalankan di dalam localhost. Kita masukkan linknya. Lognya bisa dilihat juga sama seperti tadi, hanya saja ini di dalam web gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan terkait demo. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kamila Insani atas pemaparan demo aplikasi yang telah dilakukan. Mungkin untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan simpulan dari perancangan sistem yang telah kami lakukan. Berdasarkan perancangan sistem deteksi emosi wajah menggunakan algoritma CNN, maka dapat dihasilkan pencapaian yang signifikan dalam pemahaman dan pengenalan ekspresi emosi dari citra wajah. Melalui penerapan algoritma CNN ini, sistem berhasil mengatasi kompleksitas data visual dan memungkinkan ekstraksi fitur yang mendalam dari gambar wajah yang pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi klasifikasi pada emosi. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.